Sumber energi baru terbarukan merupakan salah satu upaya dalam menghadapi dan mengurangi konsumsi terhadap sumber daya energi fosil. Energi fosil merupakan salah satu penyumbang utama dalam karbon dioksida atau CO2 yang mempercepat dalam perubahan iklim di dunia, serta dapat menyebabkan polusi udara yang mengakibatkan pada kesehatan terutama juga lingkungan sekitar manusia. Energi baru terbarukan merupakan langkah untuk menciptakan sistem energi yang jauh lebih bersih, adil, dan berkelanjutan sejalan dengan upaya global dalam perubahan ini untuk generasi saat ini maupun mendatang. Salah satunya adalah penciptaan dan penggunaan biomasa. Biomasa sendiri merupakan bahan organik yang berasal dari organisme hidup atau organisme yang termati seperti tumbuhan, hewan, dan limbah biologis yang tentunya dapat digunakan kembali sebagai sumber energi. Biomasa adalah salah satu bentuk energi baru terbarukan karena berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui. Namun, pada realitanya, penggunaan biomasa sebagai energi baru terbarukan di Indonesia tentunya tidak mudah. Adanya isu sosial ekonomi menyebabkan beberapa konflik di beberapa wilayah. Tentunya ini dapat memicu berbagai faktor di masyarakat. Adanya kompetisi atas sumber daya yang menimbulkan berbagai industri antar masyarakat juga memicu bahan baku terhadap biomasa terbatas karena memanfaatkan bahan yang sama seperti pupuk organik, pepohonan, dan lain. Selanjutnya ada eksploitasi tenaga kerja. Pihak yang terlibat dalam kebijakan biomasa yaitu ada pemerintah. Di sini sebagai Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Lalu perusahaan energi seperti PLN atau perusahaan listrik negara memiliki peran yaitu mengelola PLTU batubara menjadi PLTU dengan bahan baku yaitu biomasa. Transisi energi dari fosil menuju biomasa, dalam implementasinya kebijakan ini dihadapkan dengan serangkaian persoalan, baik yang berasal dari biomasanya sendiri maupun persoalan sosial masyarakat yang kompleks. Tak jarang, persoalan ini berkembang menjadi sebuah konflik sosial yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan. Beberapa konflik diantaranya adalah konflik agraria dan perampasan tanah masyarakat adat ataupun masyarakat lokal. Pengembangan hutan tanaman energi sebagai pemasok biomasa justru mendorong perluasan deforestasi hutan hingga menggunakan tanah milik masyarakat adat tanpa seizin mereka. Hal ini kemudian menjadi pemicu perebutan atas hak milik tanah antara perusahaan dengan masyarakat adat. Selanjutnya, muncul konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait dengan polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran biomasa. Seperti yang dialami oleh masyarakat Wajok Hulu, Kalimantan Barat, mereka mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan dan juga alergi. Konflik terjadi ketika aduan masyarakat mengenai polusi udara tidak mendapat jawaban atas persoalan. Justru sebaliknya, perusahaan justru memberikan bantuan sembako sebanyak 2 kali dalam setahun sebagai kompensasi atas polusi udara. Tentu, kompensasi ini tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh masyarakat sekitar. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan kebijakan mengenai penerapan energi biomasa juga dapat memicu resistensi dan juga konflik sosial. Mengapa? Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pihak yang rentan terkena dampak seharusnya dapat mengetahui apa saja resiko dan juga keuntungan yang mereka dapat. Berbicara mengenai apa saja keuntungan dalam penggunaan biomasa sebagai energi baru terbarukan, tentu saja dalam proses transisinya, terutama biomasa di Indonesia memiliki tantangannya sendiri. Tapi langkah strategis yang ditentukan oleh PLN melalui skema ekonomi kerakyatan atau Green Economy Village berhasil mengubah 30 hektar lahan kritis di Tasikmalaya menjadi lahan produktif dengan penanaman bibit indigo perak dan juga berbagai macam jenis tanaman tumpang sari yang tidak hanya menghasilkan biomasa, tapi juga menghasilkan pakan ternak dan pupuk yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, pelaksanaan program transisi EBT terbukti memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Sebagai contohnya adalah pemanfaatan batang singkong di Lampung memberikan dampak ekonomis bagi warganya. Lalu bagaimana dengan realita yang terjadi di Indonesia?
pada realitanya hanya 5 PLTU yang telah 100% menggunakan biomasa sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran di PLTU dari 15 PLTU yang sudah ditentukan untuk menerapkan uji coba co-firing biomasa sebagai proses transisi energi baru terbarukan pada tahun 2024. Mayoritas PLTU masih didominasi bara sebagai bahan dalam proses pembakarannya, dan biomasa hanya digunakan sebanyak kurang dari 10% sebagai bahan bakar pengganti atau pelengkap dari pembakaran. Dengan adanya realitas tersebut, penggunaan biomasa sendiri malah memperkecil ruang konvensional dan hanya menggeser penggunaan. Artinya, masyarakat di sekitar PLTU akan tetap merasakan dampak ekonomis maupun sosial. Biomasa sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan memiliki potensi yang cukup besar dalam upaya mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Namun, penggunaan biomasa secara keseluruhan sebagai sumber energi masih memerlukan pengkajian mendalam, baik itu mengenai strategi yang lebih tepat maupun kematangan persiapan transisi energi. Hingga perlunya inovasi teknologi yang lebih canggih, sehingga energi biomasa benar-benar tidak meninggalkan jejak karbon maupun polutan. Oleh sebab itu, pemensiunan PLTU batubara bisa dikatakan belum cukup siap untuk dilakukan jika tantangan dari energi biomasanya sendiri belum dapat teratasi.